dulu Bung Karno waktu dibuang ke Bengkulu ya. Tinggalnya di sini. Rumahnya bagus ya. Dibuang tapi bagus. Iya, rumahnya dibuang tapi rumahnya bagus. Ini buang di sini. Jangan lupa kan cuci muka kan di sumurnya Bung Karno. Oh iya iya. Jangan lupa. Cuci muka di sumurnya Bung Karno. Sumur Bung Karno. Ya, siap. Kemarin Pak Erik nyampe langsung. Oh, langsung cuci muka Pak Erik. Yang bagus-bagus dulu hadirin sini. Rumah. Mana sumurnya? Ada Pak di belakang. Boleh mandi? Boleh Pak. Biasanya setiap yang datang Mandi ya? cuci muka Pak. Cuci muka ya? Biar wajahnya seperti Bung Karno ya? Keren lagi. Gentingnya belum diganti berarti dari dulu. Berapa tahun di sini, Pak? 4 tahun dan 4 tahun. 1938 sampai 1942. Oh, Bung Karno tinggal di sini selama 4 tahun. Iya. Dulu ini sebelum diisi oleh Bung Karno rumah siapa? Ini adalah dulu rumah Cina. Cina itu sebagai lembaga bahan makanan pemerintah Belanda waktu itu dagang. Jadi mencuplai bahan makanan untuk pemerintah Belanda. Oh, dulu rumahnya orang Cina. Iya. Orang Cina di sini sebagai mitra kerjanya Belanda. Iya, sebagai dagang. Nah, dia dagang, pedagang yang jadi mitranya Belanda. Iya. Ini rumah orang Cina dulu. Iya. Jadi belum pernah direnovasi dari dulu. Kita renovasi udah 3 kali pernah renovasi, namun renovasi kita tidak merubah bentuk, tetap bentuk asli. Nah, ini kayunya asli. Kalau kayunya masih asli, Pak, termasuk ini. Kusen-kusennya? Kusen asli. Kusennya masih asli. Tembok? Temboknya masih sebagian hanya yang di tengah, jebol waktu tahun gempa. Ini dulu orang Cina itu Cinanya siapa namanya? Ceng Tenguat. Ceng? Ceng Tenguat. ruang kerjanya di sini. Dulu Bung Karno di sini ditemanin siapa? Waktu dibuang di sini ditemani oleh Bu Inggit Narsi Bu? dan 2 orang anak angkatnya, Ibu Inggit Narsi. Bu Inggit. Oh, Bu Inggit pernah tinggal di sini ya? Iya. Semasa pengasihan Bung Karno itu, Bu Inggit Bung Karno selalu ditemani oleh Bu Inggit Narsi. Dan Bu kedua Inggit dan anaknya. Ibu Farmati di sini juga ya? Iya. Itu ruang paling mewah kayaknya. Yang sering dipakai sama Bung Karno. Iya. Dapat SPPD juga. Ya? Dapat SPPD juga. Hah? Karno. Nah, dia Bung Karno? Yang benar. Bener Pak. Dapat perjalanan dinas. Ini, Pak. Dari Belanda. Ini Pak, ini bukti suratnya Pak. Iya. Oh, bahasa Belanda nih. Bisa kan aja dari Bahasa Belanda ya? Iya, kalau gitu dibohongin, ditugasin ke sini, tapi nggak boleh pulang. Saya tidak perlu membuktikan kepada setiap pemuda yang datang ke Setiap orang apa yang telah saya kerjakan. politiknya. Akan ditulis dengan darah Soekarno. Sejarahnya ya akan menuju Indonesia kita membawa Bung Karno melewati jalan penuh kerikil. Pak, sebelum kesini Pengkhianatan, kesepian, TNI keresahan, selama 4 tahun. tangga, sakit di badan, dilalui dengan tabah, penjara, dan asingan tidak di bawah pohon sukun. menyebutkan semangat Masih ada perjuangan foto? kemerdekaan. Oh, ini waktu ditahan di Pak Pak. Usman, itu siapa Pak Tamrin? Jadi Bung Karno ini, terkena malaria. kalau sekarang mah ini organisasi oposisi pada pemerintah kolonial. Nah, kali ini buku bacaan Bung Karno selama Bung Karno di Bengkulu, dia juga hobi membaca dan juga dia ada Ini juga apa surat? Ini surat perjalanan SPPD. biaya ini biaya perjalanan. Jadi selama di sini ada perjalanan biaya harian perjalanan dinasnya. dalam istilah biaya hidupnya tetap dibiayai oleh pemerintah Belanda. Gitu. Ini foto ini dong. ini baju siapa? Nah, ini baju pakaian sandiwara untuk Bung Karno dan ini grup sandiwara. Oh, Bung Karno mendirikan grup sandiwara. Iya, dan juga dia ikut juga pemain. Ikut bermain sandiwara. Iya. Itu bermain. Itulah kenangnya dengan Ibu Fatmawati dan Pak Hasanuddin, bapaknya Ibu Bung Karno Fatmawati. dan kebijakan Islamnya. Bung Karno tentang negara Islam. Bung Karno tentang Perjuangan hubungan kemerdekaan agama dan dan agama. Kalau ini tentang Islam. Oh iya, sebagai tokoh Islam. Kalau ini masjid kami hasil rancangan Bung Karno selama dia di asing itu sampai saat sekarang masih ada kan? Oh, Dan sini tetap ada ya? digunakan ya, oleh masyarakat. Dia merancang masjid. Iya. Ya. Nah, ini adalah salah satu ruang tidur Bung Karno bersama Bu Inggit dulunya Pak.
Ini asli ya? Kalau besinya asli, hanya kasurnya yang tidak. Nah, ini besinya asli. Bung Karno tidur di sini bareng Bu Inggit. Iya. Dulu pakai kelambu kali ya? Pakai kelambu, Pak. Pakai kelambu. Bagus dong. Ini Bu Inggit, Bu Kalau Inggit. itu lukisan Ibu Fatmawati. Fatmawati. Dan Fatmawati masa kecilnya itu bukan dipanggil Fatmawati, melainkan Fatimah. Oh. Dia merubah nama Karena Fatmawati tokoh itu ya, bukan. dia Ya. anak ini organisasi wanita Muhammadiyah Iya. kan. Kalau itu Ini Bu Inggit bersama anak angkatnya, Rona Jomi dan Sukati, yang dibawa oleh Bu Inggit dari Bandung. Ini baju-baju Baju sandiwara tadi, Pak. Oh, baju sandiwara. Ya, Monte Carlo tadi. Ya, alhamdulillah kita tetap konservasi. Nah. Ya. Nah, kalau ini bukti itu anak angkatnya. Ini kamar tidur anak angkat Bung Karno itu. Dan ini yang paling bagus, nanti kata-katanya Pak boleh di sini. Ini Bagian sandiwara. sandiwara masih. Oh ini. Beri 1000 aku orang tuanya. Saya akan cabut Semeru dari aku. Dia aku sebelum udah saya akan cabut. Kesederajatan dalam perbedaan, keanekaragaman merupakan nilai humanisme yang universal. Nilai ini dapat mempersatukan dan menjamin kelangsungan NKRI berdasarkan ideologi falsafah Pancasila. Negara ini, Republik Indonesia, bukanlah milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik suatu etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ini yang penting. Ini yang sekarang. Perjuanganku lebih sulit, lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri yang pasang-pasang patok tambang, patok sawit. Yang mereka kebagian ribuan hektar, warganya nggak kebagian. Ini perjuangan sekarang sulit. Ada ininya. Belakang rumahnya luas. Iya, Pak. Dulu lebih luas dari ini, Pak. Halamannya 4 hektar. Memang sekarang hanya 3. Kalau ini replika, udah Nah, replikanya, Pak. replika ini kan? Cuma bentuknya sama. Yang di tengah ini ada lubang. Iya, pakai lubang-lubang angin, nggak usah pakai AC. Arsitekturnya kan bagus. Itu bangunan apa? Kalau itu untuk dulunya untuk pengembangan sini, untuk bangunan. Tinggi pohon tinggi berderet setia lindungi. Kalau itu sebenarnya pernah digunakan oleh Bung Karno, Pak. Semasa Apa nih? Pesen. Apa Pak? Mau cuci muka? Maksudnya Bapak apa? Nambah satu lagi kan? Profesor mau apa? Hei, kalau saya masih punya hak Pak, Bapak udah nggak punya hak Pak. 500 meter. Cuma air kita. Oh, aduh, mantap dah. Sok, aduh kan mesti ngambil sendiri kan? Kita harus ngambil ke dalam toh. Oh. Air mana nih? Nah. Setelah cuci muka di sini. Enggak, Pak. Kan? Jadi gubernur Jawa Barat. Oh. Amin ya Rabbal. Ya, amin lah. Jadi apa aja boleh lah. Yang jelas, ya kan kalau saya masih ada harapan cuci muka. Ya kan? Kalau Bapak nggak boleh. Kalau Bapak cuci muka, mukanya bersih, terus menarik seseorang, Bapak mengkhianati istri Bapak. Kalau saya tidak mengkhianati, Pak. Itu bedanya, Pak. Saya masih ada peluang. Bapak masih ada peluang. Gua Anda udah punya cucu, jangan. Aduh. Kakak sini, Kakak. Sini, Kakak. Nah, ada Kak. Hah? Boleh. Nimba saya boleh, Pak, Kak. Wah, boleh. Boleh kan berdua kan? Boleh. Karena Boleh. satu visi perjuangan. Satu prinsip. Iya. Untuk Indonesia Raya. Iya.
Keadilan dan kesejahteraan rakyat. Betul. Bung Karno bilang. Tidak dari saya dikasih ke kakak, tidak. Tidak. Kak. Tidak, Kak. Karena, Beda, Pak. karena kita semua ini anak ideologisnya Bung Iya, Karno. anak ideologi Nah, itu Karno. maksudnya. Jadi kita cuci muka. Sampai pengen nyambut patok tambang. Kalau tempat desa tadi itu emang habitat harimau dan masih ada mitos di situ asalnya 7 manusia harimau. Oh iya, 7 harimau. Desa tadi. Desa tadi. Harimaunya tapi udah nggak ada kan? Ada Pak, tapi sudah jarang ketemu sama ini. Cuman kalau dipasang kamera trap suka Ada. Alhamdulillah. Wah, iya nama luar biasa tos kamari. Allah. Masih yang benar. Ini asli? Ya, masih asli. Kursinya. Zaman dulu udah pakai kursi ini udah Iya. mantap, Udah mewah. Udah mewah banget. Iya. Mewah banget. Ini kursi sepedanya Sepeda juga. yang pernah digunakan oleh Bung Karno, sepeda ini dulunya punya temannya yang dulu Pak Bulmana. Oh. Setelah Bung Karno di sini maka dipinjamkan sama Bung Karno. Sepedanya juga bagus. Zaman itu pakai sepeda ini udah hebat. Oh, banyak banget fotonya. Berapa? Nah, berapa biji? Enggak, 1. Berapa? 4 berapa? 100. Langsung cetak barusan, cepet banget ya. Gila. Cocok, jadi cetak gede lagi fotonya. Selamat datang di Benteng Borneo, Pak. Ini benteng apa ini? Inggris, Pak. Oh, yang bangun Inggris. Siap. Benteng pertahanan. Betul. Jadi benteng ini dibangun masa pimpinan Joseph Collet tahun 1714 sampai Woi. 1741. 1714, 1741. Siap. Jadi benteng ini salah satu benteng terbesar yang mereka bangun di pinggiran laut untuk lebih leluasa memantau pedagang-pedagang yang datang ke Bengkulu. Oh, jadi benteng ini sebagai pintu masuk dalam memonitor laut nih, lautnya Ya, siap. dimonitor terhadap jumlah manusia Ya. pedagang yang Pedagang datang yang ke datang ke Kenapa harus dikendalikan pedagang ke Nah, jadi Bengkulu ini awalnya dikuasai oleh Belanda. Belanda tidak sanggup untuk menguasai itu. Dan akhirnya Inggris diundang lalu datang ke Bengkulu. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa batu nisan. Kalau kita artikan di sini seolah makam berdiri. Jadi ini hanya batu nisan yang diambil di komplek makam Inggris untuk tindakan penyelamatan. Jadi ternyata mereka ini matinya bukan dibunuh, tapi penyakit malaria. Jadi izin Bapak, di sini terbaring tubuh dari Henry Sterling. Detail seorang konsulat di Benteng Mabrok, dia anak ke-9 dari James Sterling dan salah satu Meriam Merchant perusahaan dari kerajaan Skotlandia. Jadi Skotlandia ini termasuk negara Britania pada masa itu di bawah naungan Inggris. Dia terakhir di sini tanggal 1 April 1744 di usia 25 tahun meninggal. Di komplek makam Inggris. Ya meninggalnya di sini. Siap. Tapi bukan karena perang, Bukan karena perang, tapi karena karena penyakit malaria. Nah, kecuali yang 3 ini, 3 inilah yang membawa kopi Afrika sampai dari Eropa. Ini dan 3 dibawa- makam, ini Iya. makam ini. Yang dibunuh oleh masyarakat Bengkulu. Oh, ini dibunuh. Siap. Kenapa dibunuh? Karena mereka mengambil kebijakan yang nggak masalah pada saat tanam kopi. Yang mereka bawa kopi Arabica itu prosesnya butuh waktu lama 5 tahun. Sedangkan rempah-rempah kita 6 bulan sudah bisa menghasilkan. Jadi orang sini suruh tanam kopi Siap. sama mereka, Siap. sama bertiga ini kan. Siap. Terus orang Bengkulunya Pribumi keberatan. menolak, keberatan. Ini kan urusan jual beli kan. Betul. Suruh tanam untuk dipanen nanti Ya. dibeli kan. Siap, siap. Orang sini nggak mau. Siap. Pengennya nanam yang Rempah-rempah. rempah-rempah. Akhirnya kenapa dibunuh? Kenapa mereka dibunuh? Karena ada kerja paksa. Oh. Upah yang sangat minim dan pajak yang harus dibayar. Oh. Robert Hamilton, Thomas Parr, Charles Murray. Jadi Inggris itu pernah mengatakan jenderal mereka tidak bisa terbunuh di saat perang Eropa.
hanya di Indonesia lah yang bisa terbunuh. Ini jenderal. Jabatan ini seorang jenderal, Thomas Parr sebagai bupati, yang di ujung Charles Murray Bupati Bengkulu. Bupati Bengkulu semasa dia menjabat di Bengkulu. Dulu Bengkulu apa bahasa waktu zaman dulu? Kalau kita sebut untuk masyarakat Bangkaulu. Tapi kalau Belanda setelah masuk di tahun 1664, mereka mengganti nama Bengkulu itu sebagai kata Benculen. Iya, Bengkulu, Bangkawulu. Ya, Bangkawulu. siap. Kalau orang Sunda Bangkalwarah. Nah, siap. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa parit yang mengelilingi benteng. Tapi parit tersebut tidak menggunakan air. Mereka menggunakan simulasi sistem ranjau paku. Supaya masyarakat yang menyerang mereka terjebak dan mereka pun ditembak. Ini kalau masuk dari sana serangan ke sini. Siap. Ini bentengnya pertahanan. Siap. Di sini Bapak berkenan berfoto di historinya Paul Marlborough. Kang Dedi. Sini. Rempah-rempah dipaksain sama kopi. Boleh berkenan masuk? Ya, ini ruang Sel apa? militer. Tulis aja tuh. Supaya sampai di sini. Sel militer. Ya, sekarang kita berada di ruang jaga. Kenapa sih Inggris ini membangun benteng ada sel militer? Ternyata mereka pernah memenjarakan tentara mereka sendiri yang membangkang di benteng pertama, yaitu benteng York. Karena tentara yang masih hidup, mereka melihat teman-teman mereka itu meninggal dan akhirnya mereka frustasi. Sel militer. Ya, disinilah kurang lebih di tahun 1685 dua infanteri pasukan mereka meninggal. Di sini. Siap. Kenapa meninggal? Karena penyakit tadi, malaria, disenteri dan Kopi kangen. senapan otak yang mereka gunakan untuk para sniper. Locok ya. Iya, siap. Tapi ini replika. Replika. Nah, di sini ruang jaga selnya, ruang sel militernya. Kita bisa melihat ada 4 orang tentara Belanda, Kurus nih. siap, yang pernah ditangkap oleh Jepang tahun 1942. Setelah Jepang melakukan serangan ke Amerika Pearl Harbor dan menguasai Bengkulu 42, ternyata mereka ini sengaja ditinggalkan setelah negara Belanda dijajah oleh Jerman tahun 1940. Dan mereka diinterogasi di ruang bawah tanah, dibiarkan mati dalam ruangan ini. Tapi sebelum mereka meninggal menggambar salah satu coretan diri berbentuk kompas. Di sini Pak Nedi ini gambarnya. Kompas. Ya. Maksudnya apa nih? Dalam artian bahasa kata itu pernah diartikan oleh Dr. Ariarti Subadio. Kata-kata mereka ini hanyalah curhatan hati. Hingalah kesengsaraan dan waktu yang membuat saya mencoret dinding di sini. Di selnya di sini. Di dalam ruangan ini. Dalam ruangan ini. Iya. Di selnya. Nah, ini yang foto-foto berada di Lampung Timur, Ladang. Ya, Black Pepper. Black pepper. Karena mereka butuh itu ternyata. Lampung black Ini pepper. produk sini. Produk kita di Nusantara kita yang dihargakan oleh mereka 1 onnya 7 gram emas. 7 gram emas tuh. Pak. Siap. Mahal ya zaman itu. Lumayan ini tercatat pada abad ke-16, 17. 1 karung Black Pepper itu ternyata harganya bersama dengan apartemen mewah selama 2 keren, tahun. mahal banget. Kalau di depan ini adalah para pegawai. Ini sama. Ya, di sini kita bisa melihat diorama pembunuhan dari makam 3 tadi. Berdagang tanpa paksaan, ternyata ada pajak perdagangan yang ditimbulkan oleh Inggris dan Belanda juga. Makanya masyarakat sangat kecewa pada masa itu. Nah, di sini, izin Pak Dedi, inilah diorama pembunuhan dari makam 3 tadi. Yang dibunuh secara dipenggal kepalanya Oleh warga. oleh warga. Yang membuatnya dari orang Bali. Itu mereka bertiga dipenggal dipenggal. Siap. Tapi boleh dicatat, gentlemannya masyarakat Bengkulu, anak istri mereka tidak ikut dibunuh. Hanya pelaku saja yang dibunuh. Yang dibunuh hanya mereka saja Ya, bertiga. Keluarganya enggak. Enggak. Keluarganya akhirnya pulang ke Inggris. Dipulangkan ke benteng dan akhirnya Inggris melakukan pembunuhan terhadap rakyat yang disebut dusun pemberontak yang dibunuh dalam 1 malam 650 orang masyarakat kita. Jadi warga yang ngebunuh orang itu dibunuh sama Inggris. Iya. Siapa aja ketemu? Siapa aja? Pokoknya kita tuh sikat. Nah, di sini yang saya bilang tadi kopi tadi. Jadi di sini tuliskan mereka akan dipanggang di bawah panas matahari
Dan saat kehausan diberi minum air kotor. Bagi yang melawan mereka akan diseret dan dijadikan tontonan. Bagi yang menandunya mereka selalu dicambuk. Makanya mereka sangat amat kejam terhadap Yang 3 orang itu. Iya. Masyarakat Rejang Lebong. Jadi kalau kita lihat video ini biasa, cuman kita bisa melihat tekanan pada masa itu, air mata mereka yang tidak mengalir, membeku. Itu ternyata di saat penambangan emas di Lebong Tandai. Ya, kerja paksa itu. Betul. Termasuk orang Chinese juga pernah diperbudak oleh Belanda di agresi kedua. Nah, ini cek. Ini foto Orang Chinese. Jadi Chinese ini sendiri awalnya diundang oleh Belanda tahun 1825 untuk mengelola perdagangan. Nah, setelah agresi kedua masuk 1948-49, mereka diperbudak di salah satu perkebunan teh yang berada di Kepayang, Kabawetan. foto asli. Ini salah satu perundingan yang ditolak oleh Belanda. Pada masa itu Kunde Ubay adalah adipati dari Bengkulu. Setelah melakukan negosiasi tidak ketemu hasilnya, akhirnya mereka pulang di salah satu bukit. Dalam perjalanan mereka dan Kunde Ubay dan orang Belanda ini beristirahat. Tapi setelah itu ternyata orang Belanda membuang air kecil terkenalan dari kepala Kunde Ubay. Setelah orang Belandanya istirahat tidur, kepalanya yang ditebas Oleh ini. oleh Kunde Ubay. Kunde Ubay itu tokoh sini. Ya, tokoh masyarakat pribumi sebagai adipati. Adipati. Ini dipikul. Iya. Jadi kalau kita lihat dari dulu kan yang namanya Jangan lukai derajat. harga diri kamu. Betul. Meriam. Iya. Tapi posisi meriamnya seharusnya berada di luar, di atas parit yang menghadap ke laut. Iya, ini kan enggak ya. Iya. Ada 2 jenis meriam. Jadi nanti kalau ada kapal musuh tembak. Siap. Nah, inilah tempat ruangannya Soekarno. Hmm. Tapi boleh dicatat dia bukan dipenjarakan, hanya berbincang. Oh. Karena semasa dia diasingkan dia diupah sebesar 10 kos saat itu. Berkenan Pak Deddy masuk, kita bisa melihat ramanya Soekarno dan salah satu patung dari Stempel Raffles. Belanda 3,5 abad hanya 115 tahun, tapi selama 30 tahun Belanda pernah menghasilkan emas 37.874 ton emas dan 422 kilo perak. Itu setelah terjadi taratak London. Kalau ini 140 tahun, jadi kurang lebih dari ini. Oh iya. Nyari emas juga. Betul. Karena jual beli mereka dengan sistem mata uang emas. Dia emasnya masih disimpan di sana. Di Inggris. Berkemungkinan berada di rumah dari Stempel Raffles. Iya, di Yang sampai Inggris. sekarang rumah tersebut tidak diketahui berada di mana. Sir Stempel Raffles yang menemukan kedua kalinya Candi Borobudur, menjadi gubernur di Bogor, istrinya meninggal di Taman Raya Bogor, Iya. dan menggantikan nama Sunda Kelapa menjadi Batavia. Iya. Ini Iya, Bung iya. Karno. Dia namanya Soekarno. Ya, apa? Dari Borobudur. Iya, Candi Borobudur dia yang menemukan kedua kalinya. Dia diperintahkan oleh Residen Belanda bernama Mayer untuk membangun tugu. Saya tidak mungkin membangun tugu, sedangkan masyarakat utara kita mau melakukan perjuangan demi kemerdekaan demi saya, sedangkan saya dicap sebagai kacung Belanda. Saya keluar dari ruangan dan mengambil 3 batu tersebut, saya tumpuk seperti monumen. Inilah yang saya kerjakan. Ataupun sindiran buat negara Belanda pada masa tahun 1940 tadi yang diserang oleh Jerman. Ini nih, makanya dia nggak perlu pakai besi. Iya. Karena dia buat tumpung gini. Iya. Ini tadi pakai geribik gitu. Jadi izin dulu Pak, cara pembuatannya tidak bata rangka baja. Bata kan? Mereka bikin dinding kanan, dinding kiri, pembatas, lalu mereka timbun dengan tanah liat. Mereka bentuk itu tanah liat seperti parabola. Di atas itu mereka susun batu bata dengan sistem kunci-mengunci. Menurut mereka masanya udah kering, mereka gali. Siap. Makanya parabolanya bagus. Dulu belum mengenal triplek.
asli dari dulu begini. Iya Pak. Cuma kalau gentengnya berbeda. Kenapa ada berbeda? Ternyata genteng itu dibawa langsung dari Belanda. Yang usianya sampai sekarang menjadi 139 tahun. Genteng ini? Iya. Stone Pen Pabrik Panhaks. Oh. Ini ditambal-tambal baru ya? Tambalnya baru. Genteng dari Belanda gentengnya? Iya. Ini asli. Asli. Untuk besinya aja, kayunya enggak? Oh, kayaknya udah. Enggak ada nafas pada bisa kan. Nah, itu Oh. jadi dulu awalnya ini adalah laut yang hasil reklamasi ataupun pengurukan. Kapan oleh Belanda. reklamasinya? 1900. Apa, Bu? Ayo sini. Bapaknya, saya ikut konten. Ciranjang, Cianjur. Orang Cianjur. Jadi nanti dia Sama. terus jadi orang Sama. dulu. Oh. Masa tahun langkung. Iya, Kakak. orang Cianjur. Orang Cianjur, Ciranjang. Aduh, saya ngefans banget sama Kang Deddy. Alhamdulillah. Ya, ayo, udah. Nah ini Pak Deddy, bata terakhir 1741. Kita adalah gudang senjata yang dulu pernah meledak tahun 1760. Pernah meledak ya? Siap. Inggris kehilangan 4.000 barel mesiu. Dan Prancis menguasai Bengkulu selama 3 tahun. Nah jadi kalau kita lihat Pak Deddy, ternyata dataran lautnya lebih tinggi dari atas bumi. Jadi ini ternyata telurnya Bengkulu. Bilang pohon. Kalau sekarang Ketapang. aslinya ketapang, tapi kalau sekarang kita sebutnya pohon selingkuh. Ya, ini pohon ketapang yang kawin sama beringin. Ya, Jadi makanya dia pohon- berselingkuh. Pembuktiannya Pak Deddy kalau berkenan? Oh, kalau berkenan. Ini kalau tidak ada ketapang, kalau tidak ada beringin, ini ketapang udah roboh Pak Deddy. Ini Jadi beringin melindungi ketapang. menopang di dalam. Menopang. Ini beringinnya di dalam. Ya, Pak Deddy. beringinnya di dalam. Nih, beringin yang menopang. Jadi Yang ketapang menopang. ini bisa tetap hidup ada karena ada beringin yang menopangnya. Ayo, terima kasih ya.